Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang menarik, yaitu konsep himpunan dalam matematika yang ternyata ada juga di dalam ajaran Islam. Sebelum kita menginjak lebih jauh pada materi ini, izinkan dari kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Rafif Iliyin, dengan NIM 13182420059. Saya Nela Maritza Zahra dengan NIM 13182420063. Saya Andre Junika Yusuf Firmansyah dengan NIM 13182420061. Mari kita mulai pembahasannya dan semoga video ini bermanfaat serta dapat memberikan wawasan yang baru untuk kita semuanya. Mungkin kita sering mendengar kata himpunan di dalam pelajaran matematika, tapi ternyata konsep ini juga bisa kita temukan dalam Al-Quran dan kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas bersama. Apa itu himpunan? Dalam matematika, himpunan adalah sekumpulan benda atau elemen yang memiliki sifat tertentu. Misalnya, himpunan angka genap seperti 2, 4, 6, 8, atau himpunan huruf vokal A, I, U, E, dan O. Setiap anggota himpunan memenuhi syarat tertentu. Nah, dalam Islam sendiri, Allah juga sering membagi manusia atau makhluk dalam kelompok-kelompok. Artinya, konsep mengelompokkan itu bukan hal yang baru, tapi sudah ada di dalam ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan itu saling mendukung. Contoh dari Al-Quran. Contoh pertama terdapat di surat Al-Fatihah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang-orang yang diberi nikmat, yaitu orang-orang yang beriman dan taat. Yang kedua, orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi menolak kebenaran tersebut. Yang ketiga, orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang salah jalan karena kebodohan atau kelalaian. Ini seperti 3 himpunan berbeda berdasarkan amal dan sikap manusia. Setiap kelompok punya ciri-ciri sendiri, sama seperti dalam himpunan matematika. Contoh lainnya dapat ditemukan di surat Al-Waqiah ayat 7-10. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum azwajan thalathah, fa-ashabul maymanati ma ashabul maymanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, was-sabiquna as-sabiqun. Yang mana pada hari kiamat kelak manusia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, golongan kanan, yaitu golongan orang-orang yang beriman dan taat. Yang kedua, golongan kiri, yang mana akan diisi oleh orang-orang yang durhaka. Dan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang paling dekat dengan Allah, yaitu yang luar biasa imannya. Pada pembagian ini mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan kita di dunia akan menentukan himpunan mana kita akan masuk nanti.
operasi himpunan dalam Islam. Di dalam matematika, ada operasi himpunan seperti gabungan atau union, irisan atau intersection, dan komplement. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, operasi gabungan. Umat Islam diperintahkan untuk bersatu, seperti yang tertulis pada surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Hal ini seperti menghubungkan banyak orang dari berbagai latar belakang ke dalam satu himpunan, yang mana himpunan yang tertulis pada surah adalah umat Islam. Yang kedua, operasi irisan. Dengan Islam, kita diajarkan untuk mencari titik temu, kesamaan, dan kerjasama antar umat manusia. Seperti dalam dakwah, tolong-menolong dalam kebaikan, merupakan contoh irisan himpunan dalam kebaikan. Dan yang terakhir, operasi komplement. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk menjauhi kelompok atau perilaku yang buruk. Ini seperti mencari komplement dari himpunan orang beriman, yaitu menjauhi sifat-sifat orang munafik atau fasik. Jadi nilai matematika ini bukan hanya teori, tapi juga praktik nyata dalam hidup kita sebagai muslim. Mengapa penting memahami ini? Karena dengan menghubungkan matematika dengan Islam, kita bisa memahami bahwa ilmu itu bagian dari ibadah. Belajar konsep himpunan dalam matematika sambil memahami nilai-nilai Islam membuat kita sadar bahwa ilmu itu bukan hanya soal angka, tapi juga soal iman. Dengan begitu kita bisa belajar matematika sekaligus memperkuat akhlak dan keyakinan kita. Ilmu dan agama bisa berjalan beriringan untuk membentuk pribadi yang baik. Setiap ilmu yang kita pelajari selama diniatkan untuk kebaikan dan mencari ridho Allah menjadi amal kebaikan. Belajar matematika seperti belajar mengenal keteraturan ciptaan Allah, sebagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan aturan dan keteraturan yang sempurna. Itulah tadi pembahasan tentang konsep himpunan dalam Al-Islam. Semoga dari materi ini kita bisa melihat bahwa Islam itu luas, mengajarkan kita bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang ilmu dan kehidupan. Dan semoga kita semakin semangat belajar, baik ilmu dunia maupun ilmu agama atau ilmu akhirat. Karena semua ilmu yang bermanfaat adalah bagian dari jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita terus belajar, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, agar menjadi pribadi yang seimbang dan bermanfaat. Sekian video singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.